Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 1, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saya sendiri, Rahmatus Soleha, kemudian ada Asyifa Karimah, lalu ada Gaitsa Rahma Amanda, Muhammad Mufid, dan Ismi Aryani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anatomi saluran pernapasan bagian bawah. Untuk saluran pernapasan bagian bawah, apa saja sih yang termasuk ke dalamnya, serta bagaimana struktur dan juga letak-letaknya. Namun, sebelum kita membahas hal itu, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari saluran pernapasan itu sendiri. Baik, saluran pernapasan atau tractus respiratorius adalah bagian tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Nah, lalu apa saja sih yang termasuk ke dalam saluran pernapasan bagian bawah? Baiklah, untuk itu mari kita dengarkan dan kita lihat penjelasan berikut ini. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang saluran pernapasan bawah beserta strukturnya yang terkait. Yang pertama ada trakea. Memiliki struktur berupa yang pertama ada cincin tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk seperti huruf U. Dan panjang trakea biasanya 10 sampai 20 cm. Dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C dan berakhir ketiga bercabang 2 di karina. Bagian yang tidak berkartilago disebut trakea membranosa, berada di posterior. Pada ketinggian vertebrata thoracalis 4, trakea bercabang 2 di karina menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna, tidak hanya C melainkan O. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum. Disebut bifurkasi dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut sudut karina. Karina membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-55 derajat pada bronkus kanan. Bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan, yakni superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama kiri mempunyai 2 percabangan, yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Kemudian ada bronchiolus. Merupakan saluran napas yang tidak berkartilago. Pada saat paru kolaps, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronchiolus dan alveolus ikut kolaps. Bronchiolus paling ujung distal disebut sebagai terminalis. 3-5 bronchiolus terminalis membentuk asinus. Kemudian ada paru-paru. Paru kanan terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen, sedangkan paru kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelembung ini cenderung tidak stabil, dan adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun, berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan stabil. Baik, selanjutnya pada gambar berikut adalah leher yang kita lihat dari sisi anterior. Yang pertama ada epiglotis, lalu ada osioid,
kemudian ada kornu dari osioid itu sendiri. Di antara kartilago tiroid dan osioid terdapat sebuah ligamen yang menghubungkannya, yaitu ligamen tiroid. Selanjutnya adalah ring, dan pada ligamen tiroid terdapat sebuah benjolan yang membentuk jakun pada pria, yaitu laryngeal prominens. Kemudian ada kartilago krikoid yang ada di bawah kartilago tiroid. Nah, yang menghubungkan antara kartilago krikoid dan kartilago tiroid adalah ligamentum krikotiroid. Kemudian di sini ada trakea, dan trakea ini dihubungkan oleh kartilago di trakea. Lalu hubungan antara kartilago krikoid dan kartilago trakeal kita sebut sebagai ligamen krikotrakeal. Selanjutnya kita lihat dari sisi posterior. Dan kita lihat di sini sebagai struktur yang paling besar yaitu epiglotis. Lalu di sini ada ligamentum vestibular, kemudian ada ligamentum vocalis. Ligamen ini yang berfungsi untuk mengatur pita suara. Lalu ada kartilago tiroid, kemudian ada kartilago arytenoid, dan sekali lagi di sini ada kartilago trakeal. Nah, kalau kita lihat dari potongan sagital dan kita lihat dari medial, di sini kita lihat ada epiglotis, osioid, dan kartilago tiroid. Kemudian ada kartilago yang berbentuk seperti tanduk atau yang bisa kita sebut sebagai kartilago corniculata. Kemudian ada kartilago krikoid yang letaknya di bawah kartilago tiroid. Lalu ada kartilago arytenoidea, kemudian ada kartilago trakeal. Lalu struktur yang menghubungkan antara kartilago krikoid dan tiroid adalah ligamen krikotiroid dan ligamentum trakeal. Lalu ada ligamentum vestibular dan ligamen vokal. Kemudian kita lanjut dari trachea ke bawah. Jadi trachea itu nanti memiliki percabangan ya. Pertama, bronkus primer. Jadi bronkus primer ini adalah cabang bronkus pertama yang merupakan cabang langsung dari trachea. Kemudian ini akan membentuk bronkus sekunder, lalu bronkus tersier, lalu bronkus yang lebih kecil, kemudian bronkiolus. Nah, bronkiolus ini nanti terbagi dua lagi, yaitu bronkiolus terminal dan bronkiolus respiratory, lalu terakhir membentuk alveolus. Jadi ini adalah urutan dari saluran pernapasan bagian bawah, terutama dari trachea sampai alveolus. Next, paru-paru. Jadi ini adalah permukaan lateral dari paru. Di sini ada paru kiri dan paru kanan, yang masing-masingnya punya lobus superior atau lobus atas dari paru, kemudian ada lobus inferior, kemudian paru kanan itu ada tambahan lobus yaitu lobus media. Jadi paru kanan punya 3 lobus, sementara paru kiri ada 2 lobus. Batas antara lobus superior dan lobus inferior adalah visura obligos, sedangkan batas pada lobus superior dan lobus media adalah visura horizontal. Kemudian kita lihat di sini ada apex dari paru dan basis dari paru. Nah, kalau kita lihat dari tampak medial di sini ada daerah yang berisi bronkus, arteri, pena, dan limpe yang kita sebut sebagai hilus pulmonalis atau daerah hilum. Bisa kita lihat di sini ada arteri pulmonalis, pena pulmonalis, ada bronkus, kemudian ada saluran-saluran limpe dan saraf. Jadi kita lihat di sini ada segmen-segmen dari paru. Jadi setiap lobus paru itu mempunyai segmen. Nah, di sini kita lihat misalnya di paru kanan, pada lobus superiornya ada 3 buah segmen, yaitu segmen apikal, posterior, dan anterior. Kemudian pada lobus media ada segmen lateral dan medial. Pada lobus inferior ada segmen superior, ada segmen mediobasal, anterobasal, laterobasal, dan posterobasal.
Nah, jadi secara garis besar pada lobus kanan itu mempunyai 10 segmen, sedangkan pada paruh kiri itu mempunyai 8 segmen. Jadi pada lobus atas kita lihat ada apikal posterior yang digabung. Kalau pada paruh kanan itu dipisah. Nah, ada apikal, ada posterior. Namun pada paruh kiri digabung menjadi apikal posterior. Kemudian ada yang anterior, superior, dan inferior. Kemudian pada lobus bawahnya ada segmen superior, anterobasal, laterobasal, dan posterobasal. Jadi totalnya ada 8 segmen pada paruh kiri. Sekian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.